Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gatot. Iya, terima kasih pada pendengar semuanya. Kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan punggawa NU yang ada di Kecamatan Gunem. Dan alhamdulillah kita ini kesempatan sowan langsung di kediaman Bapak Ketua MBC NU Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, yaitu panjenenganipun Al-Mukarrom Bapak Kyai Ismangun SPD MSI. Dan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang NU, bagaimana keadaan NU yang ada di Kecamatan Gunem ini. Karena secara nasional seperti kita ketahui bahwa NU ini merupakan organisasi yang luar biasa. Bahkan Indonesia tanpa NU akan buyar. Nah, kemudian nanti kita akan melacak apakah kira-kira statement seperti itu sampai enggak di paling bawah di tingkat kecamatan, bahkan nanti sampai tingkat ranting atau desa. Nah, ini nanti kita akan langsung bincang-bincang dengan Bapak Kyai Ismangun, Ketua MBC NU Kecamatan Gunem, sambil rokok, santai, ngopi, karena ciri khas NU adalah ngopi dan rokok. Pertama, Pak Kyai Ismangun, bagaimana keadaan NU di Kecamatan Gunem ini, bahkan sampai tingkat ranting-rantingnya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini rekan-rekan, kawan-kawan bisa menyempatkan hadir di gubuk saya. Terima kasih sekali lagi. Kebetulan memang saya sejak November 2019 ini dipercaya kembali untuk memimpin MBC NU Gunem, Pak Gatot. Jadi sejak saat itu memang banyak hal yang harus kita perbaiki dan kita laksanakan dalam rangka kegiatan Nahdlatul Ulama, terutama di Kecamatan Gunem ini. Untuk Kecamatan Gunem, alhamdulillah dari 16 ranting. Jadi di MBC Gunem itu ada 16 ranting, semua desa sudah ada rantingnya dan ada kepengurusannya, dan insya Allah ya wajar ada yang sudah larinya cepat, artinya maju berjalan, ada yang jalan kaki, dan mungkin juga masih ada yang tidur gitu. Bervariasi, Pak, ya? Bervariasi. Memang seperti itu kondisi masyarakat, terutama warga NU di desa. Jadi kalau melihat seperti itu, memang kekuatan kita kuat, punya basis warga yang mayoritas. Artinya di Gunem ini katakanlah ya 90% lah Nahdlatul Ulama, meskipun belum berani memperlihatkan secara organisatoris, tetapi amaliyah kesehariannya insya Allah itu Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Kira-kira bisa 100% ya, Pak? Nah itu ya saya kira tidak bisa, karena pemahaman kita tidak memaksakan untuk kuantitas atau jumlah, tapi untuk kualitas yang sudah ada ini berusaha kita kelola dengan sebaik-baiknya untuk bagaimana NU ke depan ini bisa menjadi lebih maju. Jadi dari 16 ranting itu alhamdulillah sesuai dengan program kerja kami, mulai dari bidang-bidang atau lembaga-lembaga yang ada, lembaga dakwah ini kami sudah mengadakan beberapa kegiatan yang di tingkat MBC itu selapanan setiap Jumat Kliwon, bakdo Jumatan. Untuk di ranting-ranting alhamdulillah semuanya sudah memiliki tempat atau kegiatan selapanan seperti itu. Pak Gatot sudah tahu, kami sering diundang di Tegal Dowo, di desa-desa lain untuk mengisi kegiatan baik dari NU-nya sendiri maupun badan otonom NU itu ada Fatayat, Muslimat, GP Ansor, JKH ini sudah larinya kenceng untuk mengadakan selapanan setiap 1 bulan sekali, mengadakan kegiatan bergilir ke desa-desa untuk mengadakan khataman Al-Quran. Itu lembaga kita atau badan otonom kita juga. IPNU, PPNU, anak-anak pelajar ini juga alhamdulillah semuanya sudah mulai
bangkit bergerak untuk mengadakan kegiatan sesuai dengan badan otonomnya masing-masing. Jadi luar biasa Pak ya. Ya mudah-mudahan ini bisa kita tingkatkan dan yang sudah baik bisa kita pertahankan Pak Kadot. Jadi dari lembaga yang ada, lembaga dakwah itu sudah mengadakan kegiatan pengajian itu, kemudian lembaga pendidikan ma'arif juga untuk formalnya kita baru memiliki RA di Gunem itu dan di Trembes, kemudian memiliki MTS meskipun secara izin tidak ma'arif, tetapi untuk MTS Tegal Jawa, MTS Nurul Huda itu insya Allah ini juga NO Pak ma'arif ya. Jadi di sana juga ada pembelajaran ke-NU-annya dan lain-lain untuk nafas-nafas NU. Oke, terima kasih Pak. Kemudian untuk lembaga kesehatan, insya Allah ini dalam waktu dekat ini sebagai pilot project dari cabang Rembang untuk bisa mendirikan klinik Pratama yang dibidani oleh NO yang didirikan di Majelis Wakil Cabang Gunem. Mohon doa restunya semuanya saja, mudah-mudahan klinik Pratama yang kita rintis ini bisa sukses. Amin. Nanti untuk mempermudah akses kesehatan. Iya, akses kesehatan dari warga kita sendiri terutama ini. Pak Kiai Ismangun, dengar-dengar panjenengan menjadi ketua MBC, bahkan aktif di NU itu kabar-kabarnya dari tahun 90-an bahkan sampai sekarang. Nah, itu bagaimana prosesnya Pak dari ketua dari tahun 90 sampai sekarang ini kan berarti 30 tahun. Betul sekali. Ya saya pribadi waktu itu memang baru lulus. Zaman dulu kan ada yang namanya SPG, saya sekolah pendidikan guru. Lulus 88 itu, kemudian saat itu ada konferensi MBC, tingkat MBC, kemudian poro sesepuh, poro kiai mengharapkan saya ini bisa menduduki selaku ketua. Jadi mulai 88 itu kami sudah dijadikan ketua, tetapi untuk mengikuti aturan yang ada, ADART yang ada, setiap satu periode memang ada pemilihan kembali. 2 kali periode kami terpilih. Kemudian untuk tahun berikutnya, periode berikutnya, karena tidak boleh 2 kali berturut-turut, kami digeser ke sekretaris, kemudian 2 kali lagi, sehingga kemudian 2 kali periode sekretaris, balik ke ketua lagi sampai sekarang. Dan kemarin terakhir tentunya saya sudah berharap kader-kader terbaik dari NU ini sudah bisa menduduki kedudukan organisasi di MBC ini, dan saya yang sudah lama ini tidak akan meninggalkan NU meskipun kami sudah punya janji di hati saya sendiri. Meskipun tidak menjadi pengurus, insya Allah kami selalu mendukung kegiatan-kegiatan NU di Gunem ini. Jadi khidmah di NU itu luar biasa sekali Pak, kader militan NU tulang. Ya dikatakan militan ya enggak lah, yang penting karena kondisi Gunem ya seperti ini, mungkin karena saya niati tandim pada sesepuh saja di amanat seperti ini, sebisa-bisa saya begitu untuk. Kalau saya hitung 32 tahun itu berarti sama dengan Pak Harto ya? Nah, makanya kami berharap untuk periode yang akan datang ini mungkin 2023 ini masa bakti kami periode ini habis, ini kami berharap ada muncul untuk kader-kader NU terbaik menggantikan saya agar nanti lebih fresh lah, karena generasi muda mungkin pandangannya lebih luas, pengalamannya lebih banyak, ini bisa dan saya akan tetap mendukung pelaksanaan di NU di Gunem ini. Terima kasih. Terus gini Pak, dari rangkaian bertahun-tahun itu tentu kan kegiatan program banyak dilakukan. Nah, khusus untuk tahun 2020 ini kan ada satu hambatan atau satu rintangan, yakni dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, padahal NU sendiri itu kadang-kadang kegiatan yang paling banyak itu jamiahan, pengajian, maulidan, mujahadahan, dan lain sebagainya. Yang mana kegiatan itu selalu mengundang partisipasi banyak orang. Nah, dengan menghadapi COVID-19 ini Pak, program NU di wilayah Ranting Panjenengan, Kecamatan Gunem ini
bagaimana Pak? Karena di situ ada kata-kata untuk protokol kesehatan menghindari kerumunan. Nah itu kira-kira strateginya bagaimana Pak? Ya kita katakan itu sebagai hambatan ya oke, tetapi karena ini adalah kasusnya bukan daerah, karena pandemi sudah mendunia, jadi apapun yang terjadi NU selalu mengikuti aturan-aturan yang ada di pemerintah. Ketika pemerintah berharap atau menyampaikan tidak ada kerumunan dan lain-lain, jaga jarak, social distancing, maka NU pun mematuhi itu, tetapi tidak meninggalkan ruh untuk kegiatannya, karena di NU itu kan ada selapanan dan lain sebagainya. Sementara secara formal selapanannya tidak ada, tetapi kami percaya untuk orang per orang itu tetap mengadakan. Jadi ketika ada wabah pandemi ini datang, memang kami sudah cut atau menyampaikan kepada ranting-ranting dan NWC untuk kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa ini bisa dihentikan sampai menunggu pengumuman pemerintah bisa dilaksanakan kembali. Seperti kita ketahui dulu sudah mau mengadakan harlah NU yang insya Allah besar-besaran di Desa Doang, terpaksa kita cancel. Kemudian pengajian-pengajian kita cancel semua, dan ini juga sudah banyak harapan dari masyarakat, kapan Pak ini mulai kembali mengadakan kegiatan-kegiatan ini, karena mungkin rindu untuk ketemu dan kegiatan-kegiatan yang sudah jalan ternyata harus berhenti. Iya, kita cancel dalam rangka kita patuh kepada aturan yang disampaikan oleh pemerintah gitu. Terus terakhir Pak, ya, untuk pesan kepada pengurus-pengurus NU di wilayah Ranting dengan menghadapi pandemi seperti ini, kira-kira seperti apa Pak? Nanti sudah dijadikan bahan untuk melaksanakan apa yang panjenengan anjurkan kira-kira. Ya, jadi di pandemi kemarin memang dari NU juga ikut partisipasi dalam hal kegiatan, baik itu kegiatan sosial seperti pengumpulan sembako dan sebagainya, kita sampaikan kepada yang berhak menerima karena terkena dampak dari COVID ini, kemudian penyemprotan di semua ranting dan sebagainya. Dan saya berharap kepada ranting-ranting yang kemarin-kemarin memang sudah aktif mengadakan kegiatan, jangan putus asa ketika kita saat ini berhenti, cancel, tapi saya harapkan dengan cara lain untuk bagaimana bisa mengkomunikasikan internal pengurus, kemudian komunikasi dengan warga yang ada di rantingnya, ini tetap jalan. Jadi seperti koin yang sudah lama berjalan ini kan tidak harus berkerumun, ini bisa tetap dilaksanakan. Saat ini adalah sedang digulirkan program SISNU, Sistem Informasi Strategis Nahdlatul Ulama. Ketika kami kemarin sudah menggulirkan kepada ranting, kita manfaatkanlah media-media sosial yang ada sehingga kita tetap bisa komunikasi dengan media sosial, WA dan lain sebagainya. Dan ini saya berharap ranting-ranting saat ini bisa menunjuk satu orang operator yang nanti bertugas untuk sensus warga Nahdlatul Ulama. Ini program PB, jadi sensus penduduk. Iya, sensus warga NU yang ini akan kita mulai di bulan Agustus ini. Ini jadi ini tetap komunikasi tetap jalan meskipun pandemi dilarang atau tidak diperbolehkan berkerumun, tetapi dengan memanfaatkan media yang sudah ada kita tetap komunikasi. Siap, terima kasih. Ini kondisi NU yang ada di Kecamatan Gunem, dijelaskan juga program-programnya, dan saya kira ini menjadi wawasan untuk kita semua dan sebagai bahan untuk yang lain kira-kira bisa mengaplikasikan apa yang menjadi program oleh Kecamatan Gunem. Ya, mohon dukungan dan doa restu dari semuanya saja agar semua program yang sudah kita programkan bisa didukung dan bisa berjalan demi kebesaran Nahdlatul Ulama, khususnya di Kecamatan Gunung ini. Terima kasih. Demikian bincang-bincang gayeng, Jagong Gayeng dengan Bapak Ketua MWCN Kecamatan Gunem. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan yang terpenting jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.